gitu. Aku bisa bikin lirik tapi nggak bisa sepuitis dia. Gitu kayaknya liriknya bisa kayak di luar nalar kayak, wih, kok bisa kayak gitu sih liriknya gitu. Aku lebih ke melodinya gitu kayak, kalau misalnya ada lirik yang menurut aku kayak ini kurang bagus nih Rakas, kita rubah yuk. Jadi rubah bareng-bareng, bikin bareng-bareng gitu sih. Oke, berarti yang punya banyak pengalaman pahit ini Rakas dong. Sebenarnya secara nggak langsung. Nah, kalau dari secara pengalaman kita sering bertukar pikiran soal lu nonton drakor apa gitu. Drakor gea-gea juga ini. Kita nonton drakor, tapi nonton drakornya lebih ke kisah apa sih yang bisa kita ambil dari film ini gitu loh. Kayak lagu Bertahan Terluka itu terinspirasi dari filmnya yang yang perselingkuhan itu The Marriage of The World of Marriage. Yes, betul. Oh, series itu. Yoi, ada sebuah kehormatan bagi saya kedatangan bos viral. Bos viral gimana? Semua lagunya yang keluar itu selalu viral di TikTok. Amin ya. Raja Amin viral ya. Itu 5 kan, ini istri gue nih yang tadi kita ngobrol di luar. Dia tuh kan suka banget dengerin lagu lo kan. Jadi di Spotify itu ada 5 lagu yang terbanyak ininya, 5-5-nya tuh dia hafal. Sampai yang lagu Berisya Jodinya dia seneng banget yang sama Berisya Jodi. Ya, Aku Memilihmu. Iya, yang lagu nikahan. Terima kasih buat istrinya Kemal. Yang suka kucing. Tapi by the way kita tadi tuh ngobrol soal ini dulu karena kan gua pecinta kucing, istri gua pecinta kucing. Nah, kebetulan Fabio ini ternyata punya 17 binatang. Anabul. Jadi ada 2 kucing, 15 anjing. Wah, itu dan itu semua di dalam rumah. Dalam rumah. Di taman di belakang sih gitu. Tapi ya lu tahu sendiri kalau 15 anjing tuh mungkin nggak masuk dalam rumah ya. Iya. Pasti mainnya ke sana ke sini gitu loh. Wah, itu kotorannya bersihnya PR banget itu ya. Untung ada baby sisternya. Iya, harus yang ada. ngurusin. Karena kalau gue sendiri kayak gue meninggal deh ngurus mereka. Iya, dan tadi kita sempat ngobrol juga tuh soal ternyata kalau kita pikirin biaya makannya mereka aja, ngurus mereka itu bikin kita depresi loh. Gak bisa. Itu pasti kepikiran. Karena lu bayangin harus bayar orang yang jagainnya. Terus harus biaya jalan-jalannya ke pet shop, vaksin, terus makannya mereka. Belum sakit. Ya betul. Kita kalau ke dokter harus ke dokter Janti. Iya, harus dokter. Tengganan. Terus biaya obatnya kan mahal juga. Lebih mahal daripada manusia. Iya. Ini buat dokter bisa ada nggak BPJS buat anjing dan kucing? Kita butuh banget soal itu. Iya benar-benar. Tapi memang biaya itu tuh nggak murah lah biaya itu. Tapi emang kalau pada dasarnya cinta, itu pasti kita akan terus punya. Jangan pernah dihitung deh. Jangan dihitung. Karena udah pasti mahal dan ya udah gitu. Rezeki itu datang dari mereka juga kok. Itu benar. Kan? Itu benar. Iya kan? Jadi kalau kita melihara mereka dengan setulus hati, benar-benar ngasih makan, ngurus, bukan yang kita telantarin gitu ya. Iya. Benar-benar kita pelihara gini-gini. Itu kita ngasih pahala buat kita, ngasih rezeki. Betul. Makanya sampai sekarang nambah terus kan? Iya. Karena rezeki anjing-anjing dari dan kucing mereka. Ini. Gitu. Dan fun fact-nya, setiap kucing dan anjing aku tuh punya nama spesial. Dan nama spesial tuh dari lagu-lagu single aku. Hah? Gimana? Jadi single pertama aku kan Better. Iya. Itu kucing aku namanya Bertahan Terluka. Better. Oh, jadi Better itu Bertahan Terluka. Iya. Baru single kedua aku Rusi, Rumah Singgah. Jadi anjing pom aku namanya Rusi. Baru ada single ketiga itu Hati Lain di Hatimu. Nama anjing pudel aku namanya Titi. Hati Lain di Hatimu. Baru ada Manis, Akhir Yang Manis. Baru ada Bebe, Tanpa Rasa Bersalah. Baru nanti aku bakal rilis album kan. Jadi aku udah siapin satu anjing yang aku tunjukin ke lu tadi. Yang American Cocker Spaniel. Yang Disney tadi ya? Namanya Bobby. Apa singkatan dari? Boleh Kau Ado dan Sorry Baby. Soalnya di album baru aku nanti ada 10 lagu, gak mungkin kan gue beli 10 lagi. Iya, kan jadi 27 gak mungkin. Jadi gue persingkat aja yang beberapa lagu favorit aku. Jadi Bobby. Oh, judul albumnya itu Bobby ya? Enggak juga sih. Itu nama kucingnya ini juga, Pak Prabowo. Iya benar, kucing. Nah kalau kucing 2 namanya apa? Ada si Oyen, aku namanya si Oyen kan dia Oyen orange dari kecil. Iya. Jadi kayak namain si Oyen aja biar gampang gitu. Kalau yang Scottish Fold? Moi Moi. Asalnya dari mana?
Asalnya dari mana ya? Dari kabar Sena. Oh ya, langsung dari yang punyanya pas adopsi langsung dinamain itu Moy Moy. Namanya di suratnya kayak bukan Momoy deh. Aku lupa namanya siapa tapi beda lagi. Aku nggak mau bilang kabar Sena. Aku mau namain Momoy aja nggak apa-apa ya. Gitu aku mau ganti nama. Akhirnya boleh. Dibolehin. Dan kenapa awalnya suka melihara anjing? Yang bikin suka sama anjing? Awalnya ya, sebenarnya dari aku masih di daerah aku di Kota Mobagu Manado sana udah suka sama Anabul, tapi waktu itu kan kayak nggak memungkinkan aku pelihara anjing karena masih sendiri gitu loh. Dan pas di Surabaya juga pengen juga melihara, tapi masih tinggal di apartemen waktu itu. Nah pas tinggal di Jakarta karena udah punya rumah sendiri, jadi ya udah sekalian aja. Dan waktu itu juga zaman COVID, jadi kayak sendiri di rumah itu nggak enak banget kan. Jadi harus punya teman, yaitu aku beli kucing sama satu anjing. Dan itu yang bikin menemani selama COVID. Betul banget. Ya sama, gue juga waktu awal-awal itu punya kucing gara-gara COVID. Ya jadi kan? saking sepinya di rumah nggak bisa kemana-mana. Ada satu kucing tuh seneng loh setiap menghibur, bangun pagi, kan? Misalkan bangun pagi gitu ya, misalkan kita buka pintu terus dia ada gitu, dan dia tuh kayak kan misalkan kita tidur sepi gitu ya, pas buka pintu ada kucing lari-lari, kayak seneng aja. Terus ngasih mereka makan, ngasih minum, kayak ngeliat mereka beraktivitas, meluk-meluk, kayak dicintai, Fabio. Betul banget. Tuh, aku juga sekarang kalau misalnya karena saking banyaknya mereka di rumah, kalau pulang kerja tuh pasti kan capek, kadang stres mungkin ya. Pas sampai di rumah tuh sambut sama mereka langsung hilang, benar-benar langsung hilang. Iya, itu benar. Disambut kucing sama anjing-anjing. Kebetulan mereka akrab. Iya. Akrab banget. Jadi pas disambut tuh langsung hilang capeknya, hilang stresnya, depresinya hilang. Jadi itu salah satu obat aku sebenarnya. Iya, soalnya mereka kalau apalagi terutama anjing ya, kalau ada tamunya, bukan tamunya, yang punya datang, mereka samperin. Beda sama kucing kan kita yang majikan. Oh iya, tapi kalau kucing aku beda lagi, karena mungkin bergaul sama anjing. Kan? Soalnya digabungin dan mereka tuh udah sehati. Jadi kucing yang di rumah itu merasa dirinya anjing. Jadi udah saking berbaurnya, dia tuh merasa kayak, oh kalau kalau papa aku datang, aku samperin juga ya, ikutin. Ikutin. Benar-benar diikutin. Jadi ikut nyamperin ya. Oh, itu tipsnya teman-teman supaya kucing kita tidak jadi majikannya kucing. Ya, itu adalah berbaur dengan anjing supaya sifatnya keikut. Betul. Tapi ya memang kalau misalkan kita ngomongin soal anjing ya, dulu gua itu suka banget nonton film-film yang Anabul. Jadi kayaknya lu juga nonton Hachiko. Oh, tahu. Itu gue nonton Hachiko, Fabio. Sedih. Itu nangis 2 hari doang. Enggak, sumpah. Itu soalnya yang bikin gue nangis itu kenapa? Karena kan pemiliknya, si ayahnya ini kan meninggal kan. Yeah. Dia setiap hari harus ngikutin yang majikannya ini kemanapun, terutama ke stasiun kereta api. Yes. Dia jadi nunggunya selalu di stasiun, dia nganter, dia juga nunggu pulang. Bahkan dia anjing tuh saking pintarnya, dia tahu jam datangnya berangkatnya jam berapa, pergi pulangnya kita jam berapa. Katanya anjing itu bisa menghitung kayak aktivitas kita per hari tuh. Kita bangun jam berapa, perginya jam berapa, kita pulangnya jam berapa, itu udah dihitung sama mereka. Mereka tahu, kayak mereka punya timernya sendiri gitu loh. Iya, mereka belajar di situ, behaviornya bisa dilatih kan, karena mereka pinter kan. Nah udah, Hachiko itu yang bikin gue nangis adalah ketika si majikannya meninggal dunia, itu kan dia tetap beraktivitasnya sama kan, nungguin di situ. Nah karena meninggal, dia kan akhirnya nungguin di stasiun itu karena si majikannya nggak datang, udah meninggal. Jadi dia tungguin sampai akhirnya tua banget, si anjing tuh tetap ada di stasiun itu. Gue yang bikin gue nangis tuh, Fabio, gila, anjing aja bisa setia sama satu orang, masa manusia nggak bisa setia? Karena manusia hatinya bisa berubah-berubah. Gue langsung gila, kenapa tidak ada manusia sesetia anjing sih? Gila ya, gue nangis tuh. Gue sedih banget, makanya gue dari situ gue sama Anabul tuh respect, apalagi gue tahu kalau melihara kucing kalau di gue tuh kesayangan Nabi gitu, gue langsung kayak udah ngasih makan, rezeki datang, dan alhamdulillah betul. Dari satu kucing nambah terus kucingnya, dan itu rezekinya ada nambah terus kan. Iya, makanan mereka alhamdulillah nggak pernah kelaparan. Iya, makanya jangan dihitung. Iya, benar. Jangan pernah dihitung pengeluaran kucing atau anjing itu, jangan pernah dihitung. Iya, tapi lu ada bikin lagu terinspirasi sama Anabul lu ada nggak? Atau nggak ada? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Kayaknya cuma nama aja, nama dari judul lagu tuh lu kasih nama ke mereka biar itu aja. Kayak jadi pengingat gitu. Ya, tapi kalau nulis lagu di rumah biasanya atau ke studio dulu?
Kalau tulis lagu, kalau akhir-akhir ini ya, kalau dulu masih di rumah kan zaman COVID, jadi kayak suntuk di rumah nggak tahu ngapain, jadi kadang di toilet pun bisa jadi lagu. Iya, gue kan pernah dengar lagi berak ya. Iya, sambil berak lagi di ya. toilet, lagi BAB, tiba-tiba kayaknya nadanya bagus, langsung voice note, terus kirim ke tim aku, nanti gitarnya gini ya, sampai bunyi gitar dan pianonya langsung di voice note. Oh gitu. Nah dan itu ngeliat anjing sesekali, nanti bikin lagu ngeliat anjing sesekali gitu ya. Nah kalau sekarang nulis lagu di mana? Sekarang lebih banyak di studio bareng tim aku sekarang. Kalau dulu nggak punya tim, sekarang udah punya tim. Dan kebetulan timnya ekspres banget. Jadi kalau bikin lagu tuh langsung jadi di saat itu juga. Nah lagu yang lu tulis zaman COVID apa berarti? Bertahan Terluka, Rumah Singgah, Hati Lain di Hatimu. Oh itu berarti belum masuk studio kembali. Tuh. Belum, itu masih di rumah. Oh itu yang makanya depresi banget itu lagu tuh karena masih di rumah. Betul. Lah ini masih bisa perasaan itu dibawa ke bikin album ini, maksudnya ke studio. Kalau di studio tuh lebih ke ini sih, lagu-lagu beat kali ya. Sekarang kan kalau misalnya lagu mellow gue kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa karena mungkin aku kurang bisa menerima kritik dan saran dari teman-teman, mungkin kayak maksudnya melodinya bosnya kayak gini, itu langsung bad mood. Moodnya langsung berubah di saat itu juga. Jadi kalau sebisa mungkin, aku punya satu teman juga yang jadi partner aku untuk bikin lagu, namanya Trakas, dan dia itu sering kayak kasih masukan, ini lirik yang bagus kayak gini Fab, coba kita gabungin ya lagu melodi kita sama lirik dari aku, jadi bisa jadi satu kesatuan. Ini orang kepercayaan. Iya, dan si teman aku ini si Trakas, dia udah teman sama aku dari SMA, jadi udah saling tahu lah kita. Orang Manado juga? Orang Manado juga, sekampung sama aku. Dan ikut ke Surabaya, Jakarta juga? Oh enggak, dia sempat kuliah dulu di Surabaya. Di Jogja, sorry. Akhirnya sekarang di Jakarta bareng? Ikut sama aku. Oh jadi kalau ini orang diculik, udah lu gak bisa bikin lagu yang bagus lagi dong? Masih bisa, tapi kayaknya gak bakal sempurna kalau kita berdua yang bikin. Emang gitu. Kenapa? Maksudnya kenapa siapa namanya tadi? Trakas ini spesial banget? Karena dia ini salah satu orang yang aku jujur nggak terlalu pintar banget bikin lirik yang sepuitis dia. Gitu. Aku bisa bikin lirik tapi nggak bisa sepuitis dia. Gitu kayaknya liriknya bisa kayak di luar nalar, kayak kok bisa kayak gitu sih liriknya gitu. Aku lebih banyak lebih ke melodinya gitu, kayak kalau misalnya ada lirik yang menurut aku kayak ini kurang bagus nih Trakas, kita rubah yuk. Jadi rubah bareng-bareng, bikin bareng-bareng gitu sih. Oke, berarti yang punya banyak pengalaman pahit ini Trakas dong. Sebenarnya secara nggak langsung. Kalau dari secara pengalaman kita sering bertukar pikiran soal lu nonton drakor apa gitu. Drakor gea-gea juga ini. Kita nonton drakor, tapi nonton drakornya lebih ke kisah apa sih yang bisa kita ambil dari film ini gitu. Kayak lagu Bertahan Terluka itu terinspirasi dari filmnya yang perselingkuhan itu, The Marriage of The World of Marriage. Yes, betul. Series itu. Itu kan kayak istrinya udah tahu suaminya selingkuh sama si wanita pirang ini. Han Sohee. Tapi dia masih mempertahankan rumah tangganya karena mempunyai anak, ya kan? Dan dia mau mempertahankan rumah tangganya. Menurut aku kayak, gila ya, ini Trakas kayak hubungan mama aku sama mama kamu. Jadi kita punya kisah yang sama juga. Jadi kita sama-sama anak yatim dan ya korban gitulah. Iya. Jadi korban keluarga, rumah tangga lah ya. Jadi kayak, loh ini kisah mama aku sama bapak kamu ya gitu loh. Jadi benar-benar nyampe. Dan gimana sih caranya untuk bikin lagu yang benar-benar relate sama kehidupan orang, bukan cuma di kita doang. Oh gitu. Wah, berarti Bertahan Terluka dari drakor ternyata. Dari drakor. Bisa kalian merubah, mengadaptasi dari drakor ke lirik lagu jadi Bertahan Terluka tuh ya. Jadi. Oh, gue kira tuh salah satu dari kalian ada yang mengalami pengalaman sepahit itu, tapi enggak, ternyata bisa dari drakor langsung diimplementasikan jadi lagu ya. Sebenarnya ada pengalaman pahit dari aku sendiri, si Trakas juga sendiri, kisah cinta kita masing-masing, tapi mungkin nggak bakalan sepahit kalau misalnya kita jadi sosok orang tua. Ngerti kan? Iya kan? Kalau misalnya jadi orang tua tuh kayak gimana sih caranya gue mempertahankan, tapi lu lakuin aja deh semau lo, sesakit apapun gue bakal terima dan gue bakal mempertahankan lo gitu loh. Ya kan, kalau kita kan dari sisi kita sebagai apalagi cowok, kalau kita sakit hati, kita diselingkuh, ya udah pergi aja, ya kan? Iya. Gue pasti bakal dapat yang lebih dari lo kok, bisa ya gitu. Tapi kalau misalnya orang tuh kan lebih ke gue bisa bertahan sampai di mana sih untuk gue bisa selesai dengan
suami misalnya istri gitu. Ya itu point of view itu yang ini yang apa dibedain angle aja, dapat perspektif yang akhirnya jadi lagu-lagu Fabio gitu ya. Soalnya memang selama ini tuh bikin lagu itu adalah sulitnya adalah untuk bikin lagu, terutama bikin lagu yang viral ya. Sulitnya adalah yaitu keresahan lo itu yang lo rasakan di hubungan lo atau di society lo itu dituangkan ke lagu dan akhirnya jadi lagu hits dan ternyata relate sama orang banyak. Itu sulit, tapi ternyata Fabio punya metode yang lain lagi gitu loh. Metode dari aku sama tim aku kayaknya lebih ke melodi yang catchy. Terus kalau aku lebih ke lirik yang memorable, yang relate sama orang-orang. Yang misalnya kemarin aku baru habis rilis yang Tanpa Rasa Bersalah. Itu kan ada lirik yang kau yang berjanji ku yang terluka. Itu kan banyak banget orang yang digituin gitu loh. Yang kemakan janji palsu doang. Kalau Bertahan Terluka itu ada yang andaikan kau tahu rasa yang kau ini melebihi rasa sakitku ini. Itu kan. Kalau dulu masih nggak dia dari pamungkasnya ada di jika memang ini tak ada harapan, mengapa harus aku yang jadi tujuan. Jadi aku selalu menyisipkan lirik-lirik yang memorable dan yang bisa diterima dan relate sama banyak orang. Nah caranya gimana tuh? Nah itu kita mikir. Jadi bukan riset juga sih, lebih ke kita bertukar pikiran. Kalau bikin lagu tuh melodi dulu jadi, melodi udah jadi, habis itu misalnya kita humming dulu. Melodinya bagusnya kayak gini. Tapi pas ada jadi liriknya malah lebih bagus lagi. Gitu. Malah lebih anjir bagus banget ini ternyata jadi gitu ya. Nah itu maksudnya jadi tukar pikiran aja sesama tim. Gue harus masukin lirik ini gitu. Nggak ada waktu apa maksudnya berpikirnya dulu nggak kayak pulang dulu lihat orang-orang, lihat sosmed dulu nggak? Enggak. Langsung di jadi, situ. Kita langsung bikin aja kayak kita mau temanya seperti apa. Jadi aku bilang kayaknya lagu melo di Indonesia itu kan sangat banyak ya sekarang. Banyak ya. Iya kan? Jadi aku cari konsep yang belum pernah ada dalam kisah percintaan. Kayak gimana tuh? Jadi kayak lu misalnya sekarang lagi dalam posisi kayak gimana sih, Trakas gitu. Lu pernah ngalamin apa di dalam kisah cinta lu gitu loh. Kayak kalau dulu di zaman Rumah Singa kayak gue tuh cuma jadi tempat pelampiasan. Tapi pelampiasannya itu kan banyak ini ya. Jadi gimana sih caranya kayak kita itu menjadikan sebuah lagu itu jadi kayak berbeda perspektif tuh jadi kayak universal, bukan cuma ke satu sudut doang, satu sudut pandang, jadi lebih ke universal. Dan kalau aku perhatikan lagu-lagu sekarang tuh lebih ke satu sisi doang, ya kan kayak gue nggak benci sama lo, ya cuma lo doang. Tapi kalau aku mikirnya lebih ke bisa kena ke mungkin kamu, teman kamu, mungkin atau bisa kena ke mama kamu atau papa kamu, mungkin seperti itu. Iya itu soalnya ini menarik nih soal lagu melo tuh banyak banget. Dan kalau kita tarik ulur tadi lu bilang ke satu tujuan doang. Kalau kita misalkan let's say contoh aja, misalkan kita ambil contoh Taylor Swift gitu ya. Taylor Swift itu kan sebenarnya kita tahu lagu ini ditujukan kepada pasangan ini, mantannya dia ini kan. Mungkin itu yang bisa itu yang menginspirasi orang. Oh gue bisa kok bikin dari satu point of view doang ke dia doang, ternyata relate sama orang banyak. Ternyata Fabio jangan kayak gitu ya. Harusnya aku kita bikin universal. Lebih ke universal sih, bisa kena ke siapa aja gitu loh. Wah makanya gue yang tadi pembahasan soal lagu melo tuh banyak, tapi yang bisa seviral Fabio itu bisa dihitung pakai jari loh. Amin ya. Iya maksudnya gue kan lagi dari kemarin tuh sama editor gue nih mencari list penyanyi yang mau kita undang kan. Karena kan memang kita tinggal buka Spotify newcomer siapa atau enggak lagi Indonesia top hits atau apa segala macam. Ada memang beberapa lagu musisi-musisi yang gue dengerin, gue nggak relate aja karena gue ngerasa kayaknya gue udah nggak di romantis di posisi itu deh. Gue ngerasa kayaknya gue nggak di posisi itu. Lu masih terlalu muda karena gue udah berumur aja. Gue udah berumah tangga. Kalau gue masih pacaran SMA mungkin gue masih relate dengan lagu itu. Tapi fansnya banyak, maksudnya pendengarnya banyak. Sampai akhirnya gue dengar lagu Fabio dari bini gue juga. Begitu dengar lagu Fabio, itu gue yang berumah tangga aja, gue ngerasa relate dan gue bisa ngerasain sakitnya ini lagu. Thank you. Sampai gue tuh pas ingat banget pas gue dengerin lagu lo Perjalanan Jakarta Bandung, gue lagi nyetir sendiri. Itu tuh gue ngerasa kayak baru denger 4-5 lagu awal yang di Spotify pendengarnya paling banyak, itu gue puter ulang-ulang, gue ngerasa
anjir ini orang sedih banget ya. Gue ngerasa gitu. Tapi begitu lu bilang nonton drakor Dual of Merit, begitu. Tapi lu bisa loh maksudnya membuat lagu yang sesedih itu, maksud gue gitu. Mungkin dari cara pembawaan kali ya. Pembawaan dari, kan kalau misalnya lu punya lagu bagus tapi penyanyi nggak bisa bertanggung jawab sama lagunya kan bahkan sia-sia. Ngerti kan? Kayak kita, aku tuh beberapa kali kasih kayak mungkin banyak musisi kayak minta lagu dong Fabio gini-gini. Tapi pas gue lihat dari sisi penyanyinya, gue tanya dulu penyanyinya siapa gitu loh. Karena kalau aku kasih lagu ke orang yang mungkin kan nggak lagu yang jelek gitu loh. Jadi aku harus kasih lagu yang benar-benar bagus, yang terbaik dari misalnya dari sisi aku, yang cocok juga sama penyanyinya. Makanya aku tanya penyanyinya siapa gitu loh. Kalau penyanyinya oke, mau lu bikinin. Gue mau gitu. Kalau lagunya penyanyinya juga bukan cuma bagus ya dari segi nyanyi, mungkin penyanyi bisa bertanggung jawab sama lagunya, aku bahkan lebih senang. Misalnya ketika dia nyanyinya bagus, lagunya juga bagus, penyanyi juga harus bertanggung jawab, seperti kayak bisa mempromosikan lagunya dari sosial medianya. Ada kan lagu penyanyi yang kayak cuma tahu dapat lagu doang, terima lagu, rekaman, nyanyi bagus, tapi dia sendiri nggak mau mempromosikan lagunya dia sendiri. Ngerti kan? Jadi kayak sia-sia dong gua bikin lagu bagus-bagus buat lo. Iya ya, makanya lu sangat detail banget untuk memilih orang yang mau dibikinin lagu sama lo ya. Iya, karena kan sayang banget ya. Iya. Beda sama orang yang mau berjuang sama karyanya dan orang yang ya udahlah gitu loh. Jadi gue kayak gue nggak bisa nih kalau kasih lagu ke orang-orang yang nggak bisa bertanggung jawab sama lagunya. Sayang aja gitu. Karena kan kita bikin semua dari hati ya. Iya kan. Dan kalau kita kasih lagu terus cuma dianggurin gitu aja, sayang aja. Mending gue yang nyanyiin. Iya kan? Iya benar. Udah tau kalau misalnya gue yang nyanyiin, ya pasti gue yang bakalan promosiin sendiri. Gue yang bakal bertanggung jawab sama karyanya sendiri. Iya, soalnya gitu. Sekali lu suka sama materinya tuh biasa lu jor-joran tuh ya. Promo terus. Lah kalau lu gimana promosikan lagu-lagu lu selama ini berarti? Kalau sekarang lebih banyak ke, boleh nyebutin? Boleh, apa bebas. Kalau sekarang lebih banyak ini sih ke TikTok. Oke, ke TikTok ya. TikTok gitu. Dari awal emang juga dari TikTok sih. Oh, jadi Fabio udah langsung kita langsung ke TikTok nih, langsung gitu. Oke. Jadi dari awal tuh cuma suka cover lagu, dan ternyata banyak yang notice kayak suara bagus. Fabio tuh suaranya mirip penyanyi A, B, C dan C, D ya gitu loh. Terus aku bilang kalau misalnya aku jadi penyanyi cover terus, kapan aku bisa maju ya gitu loh. Jadi ya udah kayaknya bikin single aja. Single. Aku yang promosiin sendiri daripada promosiin lagu orang kan. Iya benar. Dan akhirnya mau promosikan dan langsung itu lagu apa itu yang waktu itu dikeluarin langsung? Lagu pertama. Bertahan Terluka. Langsung Bertahan Terluka. Jadi itu lagu pertama yang setelah cover ini Bertahan Terluka. Yang bikin musiknya siapa? Tim aku juga, Yafi Arya. Oke, berarti lirik si Rakas. Kita berdua, aku sama Rakas. Berdua. Nah itu The Words of Merit tadi ya. Yes. Dari situ langsung The Words of Merit langsung jadi itu. Nah begitu lagu selesai rampung, berarti udah ada part-part yang ini kayaknya kalau lirik ini dipotong-potong ini yang viral udah punya gitu ya. Betul. Ya udah ada feeling. Jadi pas mau upload kan itu di sosial media aku upload sendiri. Pas upload kayaknya potongan bridge-nya ini yang bakalan viral deh. Gue potong sendiri 28 detik. Udah. Wah, berarti memang lu ini banget Fabio, konseptor, maksudnya udah bisa sense memprediksi, bukan memprediksi, lebih kayak feeling aja sih, kayak ini pakai ini kayak relate deh sama orang gitu. Dan dari segi melodi dan hitnya juga kayaknya lebih bagus di bagian ini daripada bagian ref atau verse-nya gitu loh. Aku lebih bisa memilih mana yang bagus dan untuk enak didengar. Karena kalau aku sebagai musisi, aku belajar untuk bukan cuma jadi seorang yang bikin lagunya, aku sebagai penciptanya, tapi aku memposisikan kalau mendengar lagu aku sebagai netizen. Ngerti kan? Kayak aku tuh jadi bukan penyanyinya, aku memposisikan aku sebagai pendengar biasa aja. Oke. Aku dengar lagu aku, bagus di bagian ini ya gitu loh. Gitu. Kayaknya aku semua orang harus kayaknya punya kayak gitu deh. Enggak juga, itu menurut gue cukup gift juga tuh buat nggak semua orang bisa kayak gitu loh. Banyak yang kayak nggak bisa nentuin. Kalau content creator, misalkan kalau kayak gue jatuhnya kan content creator ya. Kita tuh tahu sense, misalkan omongan lu yang mana gue potong ini pasti viral, ini enggak. Kita udah punya sense itu. Dan itu tuh sense itu datang, ada yang gift,
ada yang jam terbang. Jadi dalam secara nggak langsung udah sering bikin konten, jadi lu tahu dan lu udah mempelajari netizen. Bener kata lu tadi. Lu lihat point of view netizen. Kalau gue jadi netizen, apa yang gue suka? Berarti kan lu doyan scroll juga, lu doyan itu kan? Menganalisa. Iya. Nah, kalau lu mempelajari behavior netizen karena lu main sosmed juga lumayan deras berarti. Betul banget. Jadi gue tahu kayak orang-orang tuh nggak suka kalau misalnya kita intronya terlalu lama, misalnya langsung to the point aja, langsung di vokalnya langsung nyanyi gitu loh. Kayak andaikan kau, kalau misalnya aku langsung main di musik teng 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 teng, pasti orang kayak lagu apa sih ini, langsung nggak ke poinnya, karena kebanyakan orang langsung pengen kayak intinya apa sih gitu loh. Oke. Nah berarti sebelum kita bahas soal bakat bermusik lu, berarti tipsnya untuk menjadi musisi, let's say musisi yang lagunya bisa viral atau didengar banyak orang, versi lu apa, Fabio? Lu harus tahu mana yang enak dan enggak sih menurut lu. Ini apa nih? Nada atau musik? Semuanya. Oke. Semuanya menurut aku, karena aku perfeksionis ya. Aku Virgo ya? Bukan, aku Libra. Soalnya lu ngejudge Virgo ya. Oke, perfeksionis. Oke, terus udah harus memprediksi mana yang enak, mana yang enggak. Karena menurut aku ya musisi harus punya itu, harus punya taste, memilih mana yang enak untuk aku nyanyiin dan mana aku harus kasih ke musisi lain. Oke. Terus habis itu apa lagi? Ya itu harus punya itu aja, taste itu aja sih. Oke. Lu belajar bermusik pertama kali umur berapa? Aku dari kelas 6 SD. Karena keluarga semua musisi sih. Udah ke kan Jawa Manado. Berarti. Iya, Manado. Dari bayi mang udah dinyanyiin. Nyanyiin. Gue tuh selalu kalau bilang musisi sukses pasti kalau nggak Manado, Batak. Karena hampir sama. Bener, hampir sama. Oh iya, berarti memang sebenarnya bakat musik itu sensitivitas kuping lo sama mana yang enak mana yang enggak itu emang udah dididik dari keluarga Manado. Betul. Oke, tapi pada saat keluarga maksudnya divorce atau lengkap atau kan tadi yatim berarti meninggalnya pas kapan? Sorry maaf. Mama aku udah meninggal dari tahun 2016. Papa aku udah cerai sama mama. Itu dari aku usia 7 tahun kalau nggak salah. Berarti dari SD itu. Iya. Oke. Tapi tinggalnya sama siapa? Sama mama. Keluarga mama itu musisi semua. Jadi penyanyi dari umurnya masih ada yang 7 tahun tuh suaranya melengking-melengking. Wah. Iya kan? Iya. Jadi keluarga tuh suaranya tinggi-tinggi semua. Aku suara paling rendah. Bahkan dulu mama aku bilang gini, sebenarnya di keluarga kita tuh suara kamu paling jelek tau, karena suara aku rendah, bariton. Nanti akhir-akhir ini juga agak sedikit tinggi suara aku karena mungkin jam terbang ya. Iya. Tapi dulu tuh rendah banget suara aku. Kayak kalau disandingin sama keluarga aku, nyanyinya pasti nggak nyampe. Suara satu aja nggak nyampe aku karena ketinggian suara mereka. Suaranya benar-benar melengking itu kayak Bang Judika. Iya, udah bakat sih, emang dari lahir udah suara begitu. Dan mereka vokal director gitu-gitu. Jadi terus ada yang juga jadi guru vokal. Udah juga penyanyi dari zaman orok, memang udah emang keluarga musisi lah. Iya. Tapi suara lu bariton malah lu bersyukur sekarang kan? Dulunya enggak. Tapi kalau Mas Kemal perhatiin, mungkin enggak perhatiin sih, lebih ke kalau aku di zaman-zaman aku masih audisi sama yang udah rilis single, yang 10 kali gagal itu ya kalau lihat. Betul. Itu sangat-sangat berbeda. Oke, gimana bedanya? Jadi kayak aku mencoba gimana caranya vokal aku lebih menarik ya, lebih masuk ke telinga orang, karena dulu jujur agak sedikit cempreng suaraku. Cempreng, terlalu ngebas. Terus ya itu akhirnya jadi kayak kurang enak aja didengar. Mungkin kalau misalnya ada video-video audisi aku di beberapa ajang pencarian bakat, semuanya tuh ikut semua, Idol, X Factor semua ikut. Aku ikut semua. Terakhir kan X Factor yang nggak lolos. Iya. Nah di X Factor pun itu suaraku aku rasa berbeda. Entah karena gue gugup atau apa, tapi gue rasa kayak kok suaraku kayak gini ya dulu ya. Oke. Nah terus bisa menemukan suara yang sekarang ini? Itu karena rajin-rajin main TikTok juga sih. Karena aku rasa kayak yang diinginkan orang tuh kayak gini. Lebih ke kayak gitu. Yang kayak sebenarnya aku anaknya lebih ke hip hop R&B. Iya, kelihatan emang gaya-gayanya. Iya. Aku suka banget sama lagu-lagu K-pop. Terus yang anak-anak
YG Entertainment dari zamannya Big Bang 21 segala macam itu. Iya sama istri gue Korea garis keras. Ini juga nih. Tapi dia sama JKT48 sekarang. Oh mohon maaf ya. Ya tapi dia juga Twice, dia lebih ke aku suka JKT juga. Oh suka juga. Pokoknya yang berbau grup-grup itu aku suka. Oh iya. Mohon maaf kita sama bang. Mohon maaf ya. Iya dari situ pempelajari. Jangan kita kalau JKT konser kita di bawah. Di teater bareng lu di Mama Fabio Aser. Soalnya anak-anak fanbase aku juga beberapa dari ini Wota. Aduh, bener, bahkan admin official aku itu Wota. Admin official Wota. Yes. OC-nya siapa tahu? Ditanya nggak sukanya siapa? Aku belum menanya sampai itu sih. Iya. Oke. Tapi overall mereka suka semua gitu loh. Oh. Jadi beberapa fans aku yang aja tuh Wota juga. Oh iya. Kalau gue lebih ke wibunya, animenya suka, tapi suka Wotanya. Nah tapi suka Wotanya, suka Wota, suka JKT-nya juga, denger juga. Oh tapi memang itu ya maksudnya TikTok mempelajari semua K-popnya gimana, apa segala macam perkembangannya gimana. Apa yang orang Indonesia suka. Dari situ termasuk lagu galau, ya kan? Oh, gitu. Dari situ udah sensitivitas kan, karena terbiasa dari kecil mendengar suara orang nyanyi, tahu jadi, oh ternyata yang disuka seperti ini. Bukan nggak menjadi diri sendiri ya, tapi lebih ke, oh akhirnya aku menemukan jati diri aku sendiri dengan aku menganalisa. Oke, apa yang waktu itu dianalisa banget tuh apa? YG Entertainment itu? Bukan. Apa nih? Lebih ke kalau kan karena aku tinggal di Indonesia, yang pasti aku mempelajari penyanyi-penyanyi yang ada di Indonesia. Contohnya kalau ada sebut kayak Tulus. Oke, Tulus. Senior aku yang aku fans banget, Afgan, Bang Semi Simorangkir. Banyak yang bilang kan suara Fabio mirip banget sama Semi Simorangkir ya. Kalau dari dulu memang iya. Kalau misalnya dari zaman aku SMA, aku sering nyanyi lagu-lagu ini Bang Semi. Ikut lomba dan mereka bilang, "Ih, mirip banget sama Bang Semi." Tapi aku bilang kalau misalnya di Indonesia kan udah ada Bang Semi ya, nggak mungkin aku menjadi Bang Semi Simorangkir yang kedua gitu loh. Jadi kata om aku, vokal direktur bilang, lo harus punya karakter sendiri gitu, jangan mau disama-samain. Ya udah, akhirnya aku belajar, oh ternyata bisa kok, suaraku kok nggak mirip-mirip amat kok sebenarnya gitu loh. Cuma memang pendengar orang mungkin fans Bang Semi juga pengen kayak nostalgia, bernostalgia sama cover aku juga dulu yang di TikTok gitu, karena aku berapa kali cover lagunya Bang Semi dan mereka bilang suaranya mirip sih. Iya. Gitu. Dan lagunya sedih semua lagi Bang Semi Simorangkir ya. Dan itu apa cara ngebedainnya jadinya gimana? Apa yang lu cari celah-celahnya? Ini biar gue beda dikit, gimana caranya? Sebenarnya nggak dicari sih, lebih ke pas rekaman, nggak sama kok gitu loh. Pas rekaman lagu single pertama ya, Bertahan Terluka, gitu. Oh jadi cara ngambil nadanya awal-awal dibedain di situ. Dan suaranya Bang Semi lebih tinggi daripada aku jauh. Iyalah. Aku rendah. Ini aku kalau nyanyi lagu Bang Semi pasti turunin nadanya karena nggak ketinggian. Oh ya, tone gitarnya diturunin turunin satu. nadanya. Oh, bukan gitu. Satu lagi, dua turunin karena suara aku rendah gitu loh. Oh iya, bariton tadi ya. Iya. Nah cuma kan akhirnya karena secara nggak langsung mungkin tadinya jadi musibah, suara bariton sekarang jadi berkah ya. Iya. Dan lagu-lagu bariton tuh dengan lagu galau tuh kayak kawin aja gitu. Kawin aja, iya. Iya itu tadi bener. Maksudnya kalau Fabio menemukan penyanyi, lu mau lagu galau tapi kayak suara lu tuh nggak suara karakter galau, lu bisa nilai itu ya. Betul. Lu kayaknya nggak cocok deh nyelau kayak gini. Karena lagu melo pun belum tentu bisa dinyanyiin semua orang, iya kan? Iya. Kayak gue udah kasih lagu ke orang ini, kok lu nggak cocok sama lagu ini ya? Ganti aja deh gitu. Oh, jangan main galau-galauan, lu main ke arah sini ya. Karena musiknya suara lu centil, masanya lagu galau gitu loh. Oh. Dan akhirnya itu kejadian di aku. Aku sekarang lagi agak kesusahan untuk menyanyikan lagu-lagu yang happy, yang beat dan happy. Oke. Termasuk kemarin aku sempat rilis sempat sama Brisya Jodi kan. Lagu Aku Milihmu sama Mas Andi Rianto juga yang Since I Found You. Akhirnya vibe sedihnya ke bawah sampai situ. Jadi orang-orang komen di YouTube sama di TikTok kayak, loh ini kan lagu romantis kok pembawaannya jadi sedih ya gitu. Padahal waktu rekaman itu aku udah berusaha untuk, gue tinggalin nih vibes galau aku di lagu ini karena masa lagu romantis nih masalahnya. Aku Memilihmu. Aku Memilihmu. Iya. Terus akhirnya coba orang tetap komen, Fabio nggak cocok nih lagu-lagu romantis, lagunya lebih ke lagu galau. Gue sampai overthinking waktu itu, kayak gimana caranya gue harus keluar dari sini. Akhirnya jadi overthinking gitu ya. Overthinking parah. Iya. Karena kayak
habis rekaman sama Bersio Jodi, langsung gue dengar masa sih gue sedih itu di lagu ini, kan lagu lagu perkawinan, kok bisa sedih sih orang dengarnya. Ya untungnya ketolong sama suara Jodi. Aku memilihmu. Jadi bagian aku langsung kayak apa iya sedih ya gitu. Gue nggak berasa feel sedihnya sih, karena mungkin ketolong suara Jodi ya, suaranya kan kayak bright mungkin, gitu kan. Mungkin. Dan juga lagu-lagu sebelumnya kan lagu-lagu yang jatuh cinta gitu. Iya dia kayaknya bisa Jodi spesialis jatuh cinta, emang udah paling cocok dia. Ya gue tuh kemarin kan jadi ada ngobrol-ngobrol sama ada Stefan Pasaribu. Nah gue tuh ngobrol soal lagu galau ini gitu. Dulu di obrolan itu gue ingat banget soal almarhum Glenn Fredly. Jadi kan kalau kita tahu perjalanan kisah percintaan almarhum, itu kan bener-bener kayak semua lagu dia sedih, dan kita nyanyikan, penonton semua nyanyikan lagu-lagu sedih dia kan. Itu kan lagu tuh bisa jadi doa gitu loh, Fabio. Gue tahu deh arahnya kemana. Ya arahnya tahu kan ya, udah tahu nih. Nah maksudnya kayak berakhir di Januari atau enggak inilah akhir cerita cinta, itu nyanyiin. Gue dulu pernah punya pengalaman, ini lucu juga, gue nggak tahu ya, ini mungkin buat kalian yang suka misteri atau apa, gue nggak ngerti. Tapi gue pernah punya pengalaman. Jadi waktu itu gue zaman dulu punya mantan, kita tuh seneng banget dengerin lagu Tulus. Tapi lagu Tulusnya itu adalah sepatu. Kita ada sepatu, ini lagu sedih sebenarnya, lagu apa sih intinya, lagu bukan lagu bersama lah. Intinya kita adalah sepatu tak bisa bersama, pokoknya gitulah. Intinya nyanyiin lagu kayak gitu-gitu. Nggak lama putus, Fabio. Oh jadi kayak doa, karena singelong, karena nyanyinya singelong bareng sama mantan gua. Jadi kayak singelong akhirnya jadi putus. Akhirnya abis itu gua deket sama orang lagi, punya pacar lagi. Gua nggak mau kalau ada lagu Glenn Fredly gua matiin. Atau enggak dia aja yang nyanyi, gue gitu ya? Ya gue diam. Biasa sandiwaraka selama ini dia nyanyi gue diem. Karena gue nggak mau gitu, gue nggak mau ada karena kan lu bayangin lagu itu kan lu nyanyiin terus-terusan kan, terus masuk dan omongan tuh kan doa lu terus sandiwaraka selama ini ini ke akhir cerita cinta gitu-gitu terus akhirnya jadi kejadian. Iya. Nah itu yang maksudnya yang gue bilang. Lu penasaran? Iya. Pernah nggak kejadian di lu? Iya maksudnya apa itu pernah kejadian di lu atau selama ini lu nyanyi, penonton nyanyi? Oke, jadi mungkin dari beberapa kisah di lagu aku itu berdasarkan dari pengalaman pribadi aku sendiri. Oke. Jadi kayak ada tanpa rasa bersalah, setia menunggumu, berharap kembali juga. Itu lagu-lagu yang benar-benar kayak jadi gue pernah rasain dan rasanya nggak enak banget untuk bisa setia sama satu orang, dan gue cuma kayak berasa gue nggak bisa mencintai orang lain selain orang ini. Jadi gue bakalan nunggu sampai kapanpun. Lu sendiri, lu mungkin cerai sama suami lu, pernah kayak gitu? Pernah kayak, kok mantanku udah nikah ya gitu loh. Sementara aku di sini masih berharap orang ini bisa balik sama aku. Tapi lagu-lagu yang aku rilis itu bukan kayak nanti bahkan jadi doa ke depannya. Lebih ke udah yang terjadi sebenarnya. Oke. Tapi nggak tahu untuk pendengar aku berbeda lagi ya, mungkin kalau mereka relate mungkin udah terjadi, mungkin kalau yang aku baca sih dari beberapa komen di YouTube sama TikTok lebih ke ini pernah kejadian di aku nih kayak gini gitu loh. Tapi bukan kayak gara-gara dengar lagu Fabio jadi kejadian. Enggak sih, lebih ke kisah cinta dia di masa lalu mungkin. Relate sama gua nih, kemarin baru kejadian, kemarin baru putus gitu aja sih. Iya. Dan jarang aku juga dengar lagu-lagu yang sedih-sedih, yang happy kebanyakan. Lagu K-pop kan lebih banyak yang memotivasi, kayak kok nggak masuk juga ya gitu loh. Nggak masuk juga ya lagu Korea, dan gue bisa nyanyiin juga gitu loh. Jadi pas gue nyanyiin kayak ya kayaknya nggak jadi doa juga gitu loh. Iya, nggak jadi karena doa. Dinyanyiin dan nggak dari hati juga sebenarnya. Iya benar. Mungkin seperti itu ya. Mungkin gitu loh. Ada satu lagu yang pokoknya chorusnya tuh ini kata takdir untukku dicintai, untuk disakiti gitu. Ada tuh, ada kayak chorusnya kayak gitu. Itu dulu lagu viral, tapi gua nggak berani nyanyiin itu, Fabio. Karena gue takut. Iya. Jadi takdir gua gitu, dicintai untuk disakiti gitu. Makanya aku bilang setiap aku konser, aku nyanyi di festival dimanapun, aku bilang gini, cukup dinyanyiin aja ya, jangan sampai kebawa perasaan. Oh, lu selalu bilang gitu. Iya, di awal setiap mau nyanyi lagu mellow pertama aku langsung bilang, teman-teman kalau misalnya mungkin kalian relate sama lagu ini, cukup dinyanyiin aja, nggak usah sampai ke bawah perasaan.
Karena beberapa kali tuh aku sampai rasa bersalah. Kemarin aja baru dari Surabaya, aku nyanyi lagu Berharap Kau Kembali itu kan sebenarnya konteksnya universal, bisa untuk pasangan, bisa untuk orang tua. Tapi yang aku rasakan saat itu, aku nulis lagu Berharap Kau Kembali itu lebih konteksnya ke orang tua. Gimana sih perasaan kita sebagai anak? Aku merasa aku ini sudah anak yatim piatu ya, karena papaku udah berumah tangga lagi dan kayak udah nggak peduli sama aku. Mamaku udah meninggal juga dari 2016 dan aku merasa kayak kadang tuh aku pengen punya keluarga yang utuh dan aku berharap suatu saat nanti itu bisa kembali, tapi impossible gitu loh. Bahkan sampai lu sudah tenar sekarang, bokap lu tetap begitu? Iya, bahkan kemarin ya gini, ini aku pernah cerita di mana-mana. Jadi gini, di video klip Berharap Kau Kembali yang bulan Februari aku rilis, itu kan bercerita tentang kisah keluarga aku. Kayak real story dari benar-benar apa yang aku rasain dari kecil sampai aku dewasa. Itu aku bercerita dan di video klip itu ada sosok papa aku dan ibu tiri aku dan juga mama aku. Tapi sebenarnya konteksnya bukan menjatuhkan, bukan menjatuhkan kedua belah pihak ini. Lebih aku bagian bilang bahwa kan ada beberapa orang yang bertanya, tapi kok lu cuma selalu cerita tentang mama lu sih, papa lu gimana gitu loh. Dan aku selalu bilang kalau ditanya, lu ini anak yatim atau yatim piatu? Dan aku selalu bilang, aku merasa aku yatim piatu, tapi aku mesti punya papa. Tapi kan orang-orang kayak, nggak boleh, nggak terima karena papa lu bagaimanapun lu punya papa. Gue bilang, iya benar, aku cinta sama papa aku sayang sama papa aku. Tapi kan dalam konteks apa yang aku rasain dari umur 7 tahun sampai aku udah 30 tahun sekarang, aku nggak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah gitu loh. Jadi aku merasa ya nggak punya siapa-siapa. Sama dari tahun 2016 mamaku udah nggak ada, aku merasa aku nggak punya siapa-siapa. Jadi dari situ aku bercerita soal karya aku yang menunjukkan bahwa ini loh yang terjadi sebenarnya teman-teman. Bahwa apa yang mungkin keluarga aku juga dari pihak mama itu kayak, kok lu kayak gini sih Fab ke keluarga lo gitu loh. Jadi kayak yang aku rasain nggak mudah, nggak gampang, dan mama aku juga lebih berat sebenarnya perasaannya dia waktu ditinggalin sama papa aku. Jadi aku lebih ke menceritakan soal kisah mama aku dan aku di situ kayak gimana perasaan mama ketika dia ditinggalkan sama papa dan gimana perasaan aku ditinggal sama mama. Jadi sama-sama kita berharap semuanya. Di video klip itu ada, dan akhirnya karena papa aku mungkin lihat music video aku dan aku diblokir dari semua sosial media sampai saat ini. Gitu. Aku diblokir sampai nggak bisa berkomunikasi lagi. Jadi aku sempat chatting tapi nggak kekirim kayaknya. Cuma centang satu doang. Diblokir. Diblokir dari semua sosial media. Makanya kemarin aku bilang, kalau aku salah ya aku minta maaf, tapi di video klip itu nggak ada maksud dan tujuan aku untuk menjatuhkan dari pihak manapun, lebih ke pengen menceritakan story yang sebenarnya yang aku rasain. Kita kan sebagai musisi kadang pengen meluapkan gimana sih caranya biar ini nyampe, dan kalau misalnya lagu pun nggak bisa begitu menggambarkan kisahnya, aku pengen menunjukkan lewat visual, yaitu video klip. Gitu. Jadi aku gambarkan lewat, aku pengen konsepnya seperti ini. Nggak apa-apa, aku bilang aku pengen menceritakan soal kisah keluarga aku, sangat-sangat nggak apa-apa, aku bilang. Karena memang lagu ini memang buat mereka. Buat keluarga ya. Dan padahal untuk itikat baik untuk berdamai mah ada. Udah, sebenarnya udah dari pas Bertahan Terluka viral, udah kontek-kontekan biasa aja sebenarnya. Dan aku juga sebenarnya nggak yang gimana kayak ya udah gitu loh. Karena udah lama nggak ketemu aja. Mungkin seiring dengan berjalannya waktu mungkin aku semakin dewasa dan kayak akar pahit pun udah kayak kebencian tuh kayak udah nggak ada, kayak ya udahlah biar aja, biar bagaimanapun itu kan papa aku ya. Dan ya sampai kapanpun aku sempat bilang ke papa, kalau papa lagi mau ke Jakarta tinggal sama aku aja. Gitu. Jadi aku pun nggak membiarkan papa aku itu. Bahkan sampai sekarang pun kalaupun dia mau sama aku, mau tinggal sama aku, ya aku bakalan sangat-sangat dengan senang hati dan terbuka. Walaupun dari kecil ditinggal udah dari kecil. Nggak masalah sama sekali. Berarti dari umur 7 itu udah nggak pernah ketemu bokap lagi sama sekali? Pernah ketemu tapi mungkin udah berkeluarga, jadi udah sibuk dengan keluarganya sendiri. Ketemunya ini main ke rumah apa nggak sengaja ketemu atau?
aduh kalau ngomong ini sensitif banget karena ada ibu tiri aku. Iya. Jadi kayak Oke. papa aku sering ketemu tapi nggak yang Nyapa-nyapa, yang ketahuan sama yang lain. Oh, iya, Jadi kita iya, sembunyi-sembunyian. Sedih gak sih? Ih, sedih banget. Aku punya papa tapi aku harus ketemu sama kayak stranger gitu. Aduh, gitu. Padahal kalian berdua mau bertemu ya? Iya, padahal mungkin dia kangen sama aku juga kangen sama dia. Tapi di satu sisi mungkin dia menghargai keluarga yang baru, takut semua anak ketemu sama anak-anaknya. Jadi kayak, aku merasa kayak pas udah dewasa, aku sedih banget ya, papa aku kayak gitu. Iya. Wah, sedih sih. Aku gak tahu dia tertekan apa enggak, tapi aku merasa kok jadi kamu tuh susah banget ya untuk ketemu sama anak-anak kamu juga kayak kesusahan. Oke. Iya kan? Iya. Sementara kita di sini ya santai-santai aja. Apalagi aku sama adik aku udah semakin dewasa, ya sangat-sangat dengan terbuka kita untuk menerima kehadirannya apa-apa gitu. Iya. Nggak mungkin sih. Dan aku rasa juga kemarin yang blokir aku bukan papa aku. Ngerti kan? Gue nangkep sih. Iya kan? Jadi kayak ya udah gitu loh. Kalau misalnya memang kisahnya seperti itu, kalau gue mau ceritain yang lebih buruk lagi banyak kok gitu loh. Ya, yang bikin gue sakit hati banyak banget, tapi gue udah berdamai soal itu. Tapi yang gue mau ceritakan di sini soal karya, bukan soal permasalahan rumah tangga kita, gitu loh. Gila, cuma gara-gara lagu diblokir tuh. Gue diblokir dari semua sosial media. Wah, gila. Gitu. Padahal gue merasa kan ini biasa aja sih. Dan ini menunjukkan lebih ke sisi mama aku. Ya soal viral tuh lagu Fabio, mungkin karena viral lagi terus Amin ya. Jadi kayak buat apa sih gitu loh? Buat apa? Aku juga sebenarnya udah berdamai dan ikhlas-ikhlas aja dari kalian udah berumah tangga, dan ngapain harus diblokir aku sebagai anak gitu loh. Ya. Tapi maaf, dulu nyokap bokap bercerai masalah apa? Konflik aja? Maksudnya konflik umum rumah tangga gitu? Jadi Mas Kemal, ini aku mau cerita sedikit agak dalam ya. Karena gini, mama sama papa aku itu berbeda agama. Papaku Hindu, Bali, mamaku Kristen. Jadi aku dari katanya, karena aku mungkin dari zaman dulu aku belum ngerti, aku itu di umur 4 tahun aku beragama Hindu. Oke. Kalau yang aku dengar dari cerita mamaku ya dan keluarga mamaku, aku tuh di usia 4 tahun, dari 1 sampai 4 tahun tuh beragama Hindu. Karena papa aku dan pas udah bercerai, mama aku bawa aku sama adik aku untuk masuk Kristen gitu. Karena papa aku udah bersama wanita lain. Oke, berarti perceraian itu karena sosok ketiga secara nggak langsung. Dan mungkin kalau dari persepsi dari pihak keluarga yang sebelah sana mungkin bilang karena masalah agama gitu. Ternyata nggak works juga nikah beda agama itu ya. Betul. Makanya harus 17 semua. Dan gini, pas aku semakin dewasa udah SMP itu, aku sempat dengar kata-kata yang nggak enak. Oke. Dari pihak lain. Ya. Kayak mama sama papa kamu tuh nggak nikah ya, tahu? Coba tes DNA kalau misalnya benar kalian berdua itu anaknya papa kamu. Itu kan rasanya nggak enak ya. Iya. Mungkin orang yang nonton ini sekarang mungkin dia udah lupa kali. Tapi aku tuh masih kerekam sampai sekarang, kayak ini benar nggak sih mama sama papa aku nikah apa enggak? Kita itu anak haram atau bukan gitu. Masih kecil gitu di posisinya. Iya, masih ya? kecil, masih SMP. Jadi itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Jadi aku rasa kayak, lu kok jahat banget sama gue ya. Memang kalau masih kecil lebih nyangkut sih sampai dewasa tuh. Iya, akhirnya kan untuk sekarang karena gue rasa ya udah selesai dah dengan masalah yang kemarin-kemarin. Aku pengen lanjut dengan kehidupan aku yang baru. Jadi aku rasa udahlah, nggak usah ada musuh-musuhan, ada selisih paham. Tapi mereka yang memulai lagi kan. Jadi gue merasa kayak ya udahlah bodo amat. Gue juga dari dulu nggak pernah nggak ada lu di hidup gue gitu loh. Kalau jeleknya gue ya kayak lu juga nggak perlu ada pengaruh amat di hidup gue gitu loh. Iya kan? Cuma gara-gara video klip itu tuh yang kerok itu semua tuh ya. Tuh. Tapi memang ini ya kayak cerita-cerita itu memang itu tuh kayaknya kejadian ke semua orang juga, mungkin nggak cuma Fabio, mungkin pas yang lagi nonton ini juga kayak gue juga kayak gitu Bang Fabio, gue ngerasain hal yang sama gitu. Betul. Posisi lu adalah lu bisa menjadikan itu sebuah lagu, berharap kau kembali ya. Yes. Jadi akhirnya bisa menceritakan itu buat orang tua supaya kembali apa segala macam gitu. Secara nggak langsung sebenarnya kesedihan yang lo alami waktu kecil, kesakit hatian lo waktu kecil itu juga yang menjadikan lagu lo kayak sekarang Fabio. Betul. Makanya aku bilang sebenarnya yang aku bikin itu sebenarnya kejadian udah masa lalu. Yang tadi makanya kita bilang kan kalau dinyanyikan sama orang jangan terlalu dibawa hati. Kalaupun ada yang relate
Iya bang, baru kejadian kemarin. Jadi menceritakan kejadian masa lalu ya. Gitu loh. Jangan menjadi doa untuk masa depan lu. Iya, gitu. jangan jadi doa untuk masa depan. Nah, cuman kalau lu kan udah ya untuk misalkan lu let's say hidup di keluarga yang berkecukupan, bahagia, mungkin lu nggak akan jadi Fabio yang sekarang gitu. Betul. Dengan lagu-lagu yang sekarang. Ya. Dan nggak mungkin sedewasa saat ini juga mungkin ya secara pola pikir gitu loh. Udah pasti gitu. Nah, coba kalau musisi itu makin sukses, misalkan nih Fabio ngeluarin album, bestseller apa hits semua. Amin. Terus tiba-tiba makin sukses, makin kaya. Biasanya tuh orang kalau udah makin bahagia, makin bahagia, udah sulit tuh bikin lagu yang jujur tuh Fabio. Oh ya? Iya, maksudnya udah mulai biasa kan kalau musisi-musisi itu awal-awal lagunya hits, sekarang kan masih relate, masih ada kesedihan yang dibawa, mungkin tadi keluarganya miskin, dibikin lagu apa segala macam. Nah, kalau orang udah banyak duit apa segala macam, kayak stand up comedy aja, udah makin sukses, keresahannya makin terkikis, udah nggak selucu dulu waktu awal keluar. Nah, maksudnya Fabio udah mempersiapkan diri nggak kalau misalkan nanti udah makin kaya, makin sukses, bikin lagu galau masih bisa serelate itu nggak? Kebetulan soundbank aku lumayan banyak dan aku udah memplanningkan lagu aku bahkan rilis sampai 5 tahun ke depan, amin, dan bahkan aman-aman aja. Menurut aku kayak aku udah punya misalnya ada 50 lagu. 50 lagu ini untuk 5 tahun ke depan misalnya atau 3 tahun ke depan lah. Gak usah jauh-jauh 5 tahun. 2 tahun ke depan tuh aku udah punya persiapan untuk rilis sebenarnya. Oh, udah di banking ya, udah banyak gitu ya. Jadi kayak kalau mau lagu beat yang romantis ada ini, kalau misalnya mau yang mellow lagi ada yang ini. Kita punya cadangan yang lain gitu loh. Iya. Dan gitu, apalagi itu belum masuk timeline menikah lagi. Misalkan punya anak apa segala macam, nambah lagi tuh lagu-lagu baru. Jadi sebenarnya kalau bikin lagu juga pun itu bukan cuma soal nanti kita udah sukses terus moodnya bisa berubah gitu. Okay. Lebih ke gimana caranya biar aku bisa tetap tenang dalam menciptakan sebuah karya. Dan kayak aku bilang tadi, aku suka menganalisa apa sih yang lagi marak terjadi di dunia entertainment. Yang mungkin kalau misalnya aku bikin karya dan aku rilis saat ini bisa relate sama mereka. Iya, karena lu berarti tipikal kalau di stand up comedy observasional. Lu observasi, ngelihat kejadian yang viral lagi apa, lu bisa gabungin ke lagu. Tapi Fabio, lu pernah ini nggak ngelihat iri sama orang yang punya bapak, maksudnya yang punya sosok bapak gitu? Pernah iri nggak sih? Pasti. Sampai saat ini pun masih. Bukan iri, lebih kayak gini sih, kayak aduh, Anda ya kalau misalnya masih punya keluarga lengkap tuh aku bisa bahagian mama. Coba kalau misalnya nanti misalnya mama waktu sakit kanker dulu, aku sakit kanker payudara, dia bilang aku kayak dalam hati, kalau mama aku sakit kayak gini tapi dalam posisi aku udah dalam keadaan aku udah punya uang, mungkin mama akan berobat dengan lebih layak gitu loh. Iya kan? Pasti ada perasaan kayak aduh nyesel banget kalau misalnya. Tapi baik lagi, ya mungkin itu jadi pelajaran hidup buat aku kali ya. Kayak ternyata tuh gak punya siapa-siapa di dunia itu ya berat, tapi aku bisa berjalan sendiri kok gitu loh. Dan itu lu berjalan sendiri itu bukan sesuatu yang gampang lagi ya. Betul. Berliku-liku juga. Betul. Gak mudah, pokoknya aku rasa gak mudah sih. Benar-benar gak mudah. Aku jadi anak perantau yang gak punya siapa-siapa di Jakarta, di Surabaya aku gak punya siapa-siapa, jadi berani ya berantau langsung ke Surabaya gitu ya. Yang penting sih lu gak salah bergaul, lu tetap ada jalan bersama Tuhan. Itu sih yang menurut aku, kalau lu udah sama Tuhan tuh gak bakalan kemana-mana menurut aku ya. Ya jadi itu udah yang membentengi lu. Iya, jadi lu lu udah tahu mana yang baik dan buruk buat lu gitu loh. Apalagi kalau misalnya dulu aku sempat sebelum jadi public figure, aku udah memikirkan kalau aku berbuat jahat sekarang, nanti karir aku kalau misalnya aku jadi penyanyi bakal jadi seperti apa dong, ya kan? Punya track record yang nggak baik di masa lalu. Nah itu yang aku pikirkan. Makanya pas sekarang tuh aku merasa kayak mana-mana nggak ada track record yang jelek-jelek banget di hidup aku, karena aku benar-benar menjaga. Takutnya baru kebongkar setelah terkenal. Betul. Ya kan? Kayak gitu. Jadi kayak setiap tindakan apapun yang aku lakukan, aku pasti berpikir beribu-ribu kali. Kayak ini bakal jadi apa ya ke depannya gitu loh. Contoh misalnya datang ke podcast, aku persiapin ada yang boleh aku sharing dan nggak boleh gitu loh. Langsung. Dampaknya apa nanti aku bakalan tahu sendiri bakal jadi seperti apa. Jadi aku lebih kayak gitu sih. Iya. Bisa aja podcast ini baru viral 3 tahun ke depan mungkin ada potongan-potongan yang iya kan? Iya benar-benar. Tapi kalau misalkan apa istilahnya, kalaupun tiba-tiba ada
potongan yang viral pun sebenarnya Fabio pun karena kan tadi udah futuristik lah dalam udah siapkan ini. Udah siap juga ya untuk mengcover apa yang diomongin hari ini yang kemarin-kemarin. Oh, iya, lebih ke bisa memfilter aja apa yang harus bisa kita omongin. Karena kan juga berteman juga gitu kan. Iya, podcast kan bisa jadi bumerang juga buat kita, bisa jadi hal baik dan nggak baik juga buat kita. Iya, kan? Bahkan teman-teman yang dulu lama-lama aja bisa aja kayak dulu Fabio sombong loh, bisa gitu ya. Untungnya dijaga baik hubungannya. Tapi keinginan menikah sudah terpikirkan nggak sama Fabio? Udah terpikirkan? Kalau menikah ya, untuk usia saat ini dan 30 kan. Karir aku juga baru banget, masih newbie gue rasa. Ya kadang ada kepikiran kayak aduh apa gue nikah aja ya, tapi kadang mikir lebih ke saya nggak sih gitu loh, apakah gue harus explore dulu karir ini. Iya, mau fokus dulu berkarya dulu deh. Jangan dulu mikirin nikah soalnya. Iya. Menikah tuh nanti kalau Fabio punya anak, lagunya inspirasinya beda lagi tuh. Kayak Virgon tuh kan, Virgon kalau pas bikin lagu untuk anak viral gara-gara cintanya udah ke anak kan. Posisi Fabio fatherless gitu-gitu, mungkin juga secara rumah juga nggak seperfect orang-orang pada umumnya. Itu nanti akan Fabio ibaratnya akan Fabio perbaiki ketika punya rumah tangga sendiri biasanya. Nanti di situ lagu Fabio lebih wah. Amin. Rezeki menikah lebih gede lagi tuh Fabio. Yeah. Tiba-tiba bikin lagu dari sosok istri, dari sosok anak, keluar lagi keluarga yang utuh. Bisa jadi. Iya, bisa gitu. Makanya wah itu pasti nanti akan betul kayak lagu Aku Memilihmu itu kan si Trakas kan dia nikah. Nah, dia bikin lagu itu buat istrinya sebenarnya. Rakas tuh karena buat istrinya itu. Iya. Itu lagu nikahannya dia sama istrinya. Terus gue bilang, Trakas aku mau ambil lagu ini ya. Jadi itu ciptaannya dia, benar-benar ciptaannya dia. Terus Trakas aku ini mau ambil, aku nyanyiin sama Jody aja ya, karena karakter istrinya dia itu bagus banget dan kayak cocok sama Brisia Jody. Jadi aku bilang, kayaknya kalau aku nyanyiin lagu Aku Memilihmu lebih cocok sama Brisia Jody ya. Langsung lu tentuin ya. Brisia Jody cocoknya Brisia Jody nih. Dan gitu. benar. Nyatunya sama dia. Iya. Makanya bener-bener itu lagu Rakas. Maka nanti kalau lu menikah, itu inspirasi lagi tuh Fabio tuh. Betul, nih coba kita baca-bacain di pertanyaan ya. Single baru Bang, mau album bro. Mau album hari Jumat ini loh. Iya, udah hari Jumat ini. Tanggal 24. Oh, berarti 2 hari lagi. Ini pas kita syuting, kita kan syutingnya hari Rabu, Jumat, berarti pas ini tayang hari Senin sudah ada album baru. Sudah album Everless Fabio, dan mungkin sudah ada lagu yang nyangkut di kalian viral. Prediksi lu karena kan ini sebenarnya album udah keluar. Yang bakal viral apa? Satu judul. Aduh, Mahir Memberi Luka, jangan satu dong. Berarti siap. Enggak. Coba, amin. Coba, karena aku di dalam album ini punya 9 lagu. Dengan genre yang agak berbeda-beda. Ada folk, ada R&B. Ada folk. Zaman sekarang banget tuh. Gen Z ini. Folk, ada 2 lagu dan itu menceritakan tentang kisah. Lo tanya tadi kayak, pernah gak sih lo merasa kangen sama orang tua lo? Kalau lo misalnya lagi dalam perasaan sendiri, terus pasti kayak, seandainya kalau misalnya punya papa, masih ada mama. Nah itu ada lagu. Ada lagu dan itu bergenre folk. Judulnya boleh kasih tahu? Boleh, judulnya Tersisa Rindu. Dan Hujan Hari Ini. Dua-dua itu folk dan lagunya sedih banget sih. Wah, siap nangis berjamaah saudara-saudara itu ya. Rindu. 2 lagu itu ya. Berarti kalau sebenarnya gue baru denger nanti Jumat kan, karena tag-nya hari Rabu ya. Tapi Senin pas tayang ini mah udah ada tuh. Mungkin kalian sudah nyangkut dengan 2 lagu itu. Dan Hujan apa tadi? Hujan Hari Ini, dan Tersisa Rindu, terus ada jagoan aku tuh Mahir Memberi Luka sebenarnya di track pertama. Mahir Memberi Luka. Aku tidak meninggalkan benang merah dari lagu-lagu aku sebelumnya tentang kisah percintaan. Lagunya juga enak. Udah spoilernya udah di mana-mana sekarang. Dan ya mudah-mudahan tinggal teman-teman sendiri yang memilih mana yang mau kalian dengar, mau yang ya udah nantiin tulus aja gitu loh. Itu terinspirasi dari mana? Mahir Memberi Luka. Mahir Memberi Luka ini soalnya lebih ke Trakas lagi. Aku sama Trakas, jadi sama Rico juga, ada Rico yang pianis. Jadi lebih ke kita berandai-andai aja sih, kayak gimana kalau posisi kita jadi orang yang dibohongin gitu loh. Dan itulah keluar lagu itu, Mahir Memberi. Kadang kan kita kalau bikin lagu suka berandai-andai kayak gimana sih kalau aku jadi lu gitu loh. Kalau misalnya ada yang viral kayak kasus perselingkuhan, kita suka berandai-andai kayak gimana kalau aku jadi istrinya ya, sesakit apa ya yang gua rasain itu loh. Seperti itu. Jadi memposisikan di berita viral perselingkuhan,
Gue kalau jadi dia seperti apa? Sebenarnya perasaan gue gitu loh. Mungkin gak bakalan sama gitu, cuma kayak berandai-andai kayak ih sakit ya kalau digituin gitu loh. Nah, dari dialog itulah akhirnya jadi lagu. Betul. Mahir memberi luka. Itu dengerin tuh teman-teman. udah ada nih di Spotify, semua di aplikasi yang lain di udah YouTube ada. aku semua udah ada. Aman. Kak, lagu Rumah Singgah diambil dari cerita kisah percintaan siapa? Apa waktu itu ada temen yang curhat kah? Makanya tercipta. Ini kan lagi Rakas ya? Waktu itu nonton drakor kan Rumah Singgah? Itu Bertahan Terluka. Oh itu ya Rumah Singgah apa berarti? Kalau Rumah Singgah itu sama, terinspirasi juga dari kisah orang sebenarnya, bukan jadi kisah orang. Bukan kisah aku Takas, lebih ke kisah orang lain yang curhat. Terus ternyata nggak enak juga ya dibikinin Rumah Singgah. Ya pemilihan kata Rumah Singgah diksinya aja udah unik gitu. Rumah sebenarnya Singgah. Liriknya liriknya itu juga lirik lagi. Judulnya itu bukan Rumah Singgah. Tadinya apa judulnya? Judulnya ini tuh Mengapa Sulit. Mengapa Sulit. Terus aku bilang, Trakas udah kasih judul lagu. Nih, judul lagunya Mengapa Sulit aja ya. Aku bilang, ih aneh lu. Gue suka maki-makian sama dia. Ini tolol lu. Lu tahu di sini ada judul lagu yang memorable, judulnya Rumah Singgah. Ku hanya rumah persinggahanmu. Sebenarnya kan kalau bikin lagu kan kayak judulnya rumah persinggahan aja, ya kan? Tapi kalau dari aku lebih ke milih judul lagu yang memorable, yang lebih kayak udah didengar sama orang. Sama kayak lagu Bertahan Terluka. Judulnya sebenarnya awalnya itu apa namanya? Lakukan sampai kau lelah judulnya. Wah nggak menjual. Sampai kau lelah. Ya. Dan kalau lo cari lagu di lagu Bertahan Terluka nggak ada lirik Bertahan Terluka. Iya. Aku bikin karena konsepnya udah kayak gini, aku pengen karena terinspirasi juga dari film The World of drakor Married itu. Yeah. Jadi kayak gimana sih perasaan seorang ibu untuk bertahan dalam rasa sakitnya itu. Jadi aku bikin judulnya Bertahan Terluka aja, jangan pakai sampai kau lelah. Sampai kau lelah. Kan kalau sampai kau lelah kayak sampai kapan gitu. Jadi kalau Bertahan Terluka kan belum ada juga yang bikin judul lagu seperti itu. Begitupun dengan Rumah Singgah. Belum pernah ada orang yang bikin judul lagu Rumah Singgah yang bisa di apa namanya? Orang-orang tuh pikir Rumah Singgah itu apa sih? Oh ternyata tempat persinggahan. Oh rest area gitu loh. Ya. Itu catchy sih. Gue pas denger Bertahan Terluka, Rumah Singgah yang paling nyangkut. Bisa kepikiran bikin diksi Rumah Singgah buat lagu galau ya. Kocak juga ya. Dan itu ternyata wah lu punya bakat itu juga menentukan judulnya apa gitu ya. Bahkan waktu Bertahan Terluka udah viral, 3 bulan lagi aku harus rilis single kan si Rumah Singgah ini. Aku udah tahu kalau aku udah bilang ke tim aku semua, kalau Bertahan Terluka ini pecah, berarti Rumah Singgah bakalan lebih pecah lagi. Bahkan aku udah memprediksikan kayak gitu, kayak udah harus pecah karena apa? Lagu bukan Bertahan Terluka nggak lebih bagus, tapi lagu Rumah Singgah lebih relate sama banyak orang menurut aku. Iya kan? Kayak ada yang cuma datang kayak zaman sekarang. Kalau itu kita terinspirasi dari kayak orang kalau dating apps ketemu, abis itu kayak ternyata nggak cocok, pergi. Itu kan sakit kan? Sakit ya. Sakit kayak mungkin ceweknya, kita mesti kayak ceweknya lebih ke overthinking, apa sih? Gue kurang cantik ya gitu loh. Ya kan? Cewek-cewek biasa kayak gitu. Gue kurang cantik, kurang menarik. Ketika gue mulai jatuh cinta, kenapa cowok ini yang pergi gitu loh. Di situ iya. Posisinya di situ ya. Dan targetnya cewek-cewek sebenarnya. Iya, waduh, makanya jadilah kayak gitu-gitu. Dari yang kayak gitu memposisikan diri, wah ampet gue ditinggal lagi, ternyata nggak enak gini-gini. Rumah Singgah. Cuma rest area. Rest area aja. Wah, mampir doang. Itu iya, makanya gue bilang diksinya keren banget Rumah Singgah. Gue pas lihat listnya di Spotify Rumah Singgah, aneh juga nih orang tapi nyangkut. Jadi akhirnya kepo, akhirnya dengerin gitu. Nah ini apa tuh? Makanya dari album aku juga sekarang yang udah rilis, itu semua lirik aku pikirin baik-baik. Judul lagunya aku pikir baik-baik. Dari apa namanya? Tracknya ada 10 lagu itu aku pikirin gimana mood orang bisa dengerin ini dengan baik. Iya, dan itu kalau lu rangkai dari lagu 1 ke lagu 10 berkaitan nggak atau terpisah? Berkaitan. Oh berkaitan ya. Berarti kan biasa gitu lagu 1 10 dikait-kaitin kan. Oh berkaitan tuh ya. Dan ini pertanyaan juga tadi kita udah jawab sebenarnya, Bang, lagunya nggak ada yang happy gitu? Ada di album. Ada. Judulnya apa? Malah di album ini ada sekitaran 4 lagu yang happy. Sisanya itu agak motivasi. Oke. Dan beberapa galau. Yang happy apa judulnya? Happy judulnya jagoan favorit aku ya. Ya. Ada Mabuk Asmara. Oh, kenapa itu?
Itu genre aku banget sih. Ada R&B. jazz-jazznya gitu. Oke. Genre aku suka ya. Terus kalau misalnya ada R&B, hip hop R&B itu ada Sorry Baby. Yang pop Indonesia banget, ada yang lebih besar dan itu lagu motivasi. Oke. Berarti itu yang jazz itu lagu-lagu beat, kan? lagu-lagu beat semua tuh situ. Oke. Nah, gue penasaran, belum keluar sih lagu yang tadi. Spoiler sekarang. Nanti kalau habis ini gue pengen dengerin itu. Nah, itu tuh udah berarti semua lagu-lagu rata-rata memang pertanyaannya adalah kapan rilis lagu lagi. Terus tadi Rumah Singgah yang bertahan terluka tadi juga udah terjawab. Single baru juga udah. Berarti kedepannya nextnya setelah album keluar mau ngapain lagi, Fabio? Promosi album dulu aja. Aku bakalan tour ke beberapa kota. Ada tour. Dan mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan, aku bakalan bikin solo konser di Indonesia sama Malaysia. Oh, 2 tahun lalu udah sempat kecapean sih. Nah, yang di sekarang, Malaysia, tapi di Indonesia aku belum sempat bikin solo konser gitu. Yang Istora gitu-gitu. Iya, aku pengen pengen gitu. Amin. Kalau nanti amin. bikin acara konser itu MC-nya saya ya. Boleh banget dong. Saya cukup dikasih pudel 1. Hey, sama Scottish. Maaf Pak, itu lebih mahal kayak warnanya. Saya kasih duit aja ya. Ya, pokoknya thank you buat Fabio, sukses Terima kasih, terus. Mas Jamal. Semoga albumnya sukses, turnya jalan, konsernya ini apa segala macam buat yang nonton. Thank you udah bertanya, thank you juga udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. God bless you.